sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Inawina SPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 4 Landau-Sada, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 sampai 2024 Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran kedua, kelas 4 di SD Negeri 4 Landau-Sada, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa. Baik, sekarang guru minta kalian berdiri semua. Nah, semuanya berdiri. Sudah siap posisi untuk belajar? Sudah. Kemudian tempat duduknya udah rapi? Sudah. Kalau sudah, nah, silakan duduk. Baik. Kita berdoa. Kami sesudah saat ini Tuhan, kami mau belajar, maka berkata Tuhan, berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, mak kabur kepada kami, dan kau berkati juga ibu guru mengajar kami Tuhan, terutama dia kesehatan kekuatan agar bisa mengajar kami yang baik. Hanya ini doa kami ya, amin. Baik, sekarang ibu guru mau absen dulu ya. Yang pertama, Virgi. Hadir Bu. Hadir. Yang kedua, Yulita. Hadir Bu. Kemudian, Kakak. Ada yang masih ingat pelajaran kita tentang materi yang lalu yang telah kita pelajari? Masih? Kemudian sekarang kita akan belajar tentang materinya. Di sini pertama temanya daerah tempat tinggalku, kemudian subtemanya keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, tujuannya adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini atau yang kita akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan yang pertama, kalian harus dapat mengidentifikasi tentang tokoh antagonis dan protagonis yang terdapat dalam cerita fiksi. Nanti kalian tinggal menyimak gambar video ya, gambar yang melalui video.
Kemudian yang kedua, tujuannya agar kalian dapat menceritakan tokoh antagonis dan protagonis beserta perwakilannya melalui pemberian tugas, yaitu menceritakan tokoh dalam cerita fiksi dengan percaya diri. Nah, coba yang di depan bisa bermain. Yang keempat, tujuan yang keempat agar siswa dapat memerankan tokoh antagonis dan protagonis yang terdapat dalam cerita fiksi melalui kegiatan bermain peran tentang ada nanti timun emas. Timun emas yang baik dan yang tidak baik. Ada contohnya nanti ya. Yang kelima, yang keempat, tadi ada 3 ya. Siswa, kalian dapat mengidentifikasi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar melalui eksperimen tentang hubungan gaya dan gerak dengan benar. Kemudian yang kelima, siswa dapat menyebutkan contoh peristiwa yang membuktikan pengaruh gaya terhadap gerak melalui tanya jawab tentang tentang gaya dan gerak benda dengan tepat. Kemudian yang ke-6, tentang siswa dapat menyimak atau mengamati video tarian. Yang ke-6, dapat mengamati gambar video tarian. Nanti Bu Guru tayangkan video tarian, nanti ada di laptop. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, sekarang kita akan mulai belajar tentang, ini bercerita tentang Didi, Nini, dan Tau, salah satu penari Indonesia yang benar. Contohnya ada di depan. Karena hari ini kendalanya lampunya hidup tidak stabil, sering mati, maka kita tidak bisa menggunakan infocus atau LCD. Nah, yang pertama contoh di sini ada berbagai macam tarian. Gambar tarian yang ada di papan tulis. Nah, ini ingat, ini ada video yang seperti Bu Guru sebut tadi, ada video cerita fisik, ada juga video tarian. Nah, tarian berbagai macam, ada tarian daerah atau tradisional, kemudian ada juga tarian yang baru seperti modern. Kalau bahasa sekarang, tarian yang baru ini adalah modern. Tarian, properti yang digunakan lebih modern. Ada berapa contoh tari kreasi baru sebagai berikut. Nah, kalau nama tarian baru kreasi baru di sini ada tari merah, yang kedua tari tiger. Ini macam-macam contoh di sini. Nah, semua perhatikan ke depan. Contoh gambar tarian. Ada juga gambar tari gombiong. Ada tari merah. Kalau tari merah dia berasal dari Jawa Barat, seperti kupu-kupu gambarnya kan. Kemudian yang ketiga tari kuntilari. Nah, ini berasal dari Jawa Tengah. Kalau dilihat dari gambarnya seperti gambar kuntilanak. Nah, perhatikan pakaian adat mereka. Yang ketiga ada tari Manukwakwa. Yang keempat ada tari tortor dari Sumatera Utara. Ada juga tari pendek berasal dari Bali. Nah, ini berbagai macam tarian. Ada tarian daerah. Kalau di sini gambar-gambar seniman terkenal. Nah, gambar tarian daerah yang terkenal tadi tarian Gambio, tari merah, tari kuntilan, kemudian tari Manukrawa, tari tortor, dan tari pendek. Nah, ini kalau
masalah tarian. Yang selanjutnya kita belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Kalau pengaruh gaya terhadap benda, gambarnya ada di sini. Gambar peristiwa yang membuktikan pengaruh gaya. Nah, benda diam apabila kita dorong bisa menjadi bergerak. Diam bisa menjadi bergerak. Contohnya mobil. Nah, mobil yang awalnya diam kan kalau udah mogok, apabila kita dorong atau kasih gaya gesekan bisa menjadi bergerak. Meja juga contoh yang paling mudah. Meja kan ada di ruangan kelas kita. Kalau meja apabila kita tarik diberikan gaya gesekan bisa benda diam bisa menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak. Contoh tadi ada gambar mobil, gambar bola, gambar apa lagi? Pintu kan? Gambar kursi. Nah, ini contohnya. Gaya dapat mengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, gaya juga dapat mengaruhi benda bergerak bisa menjadi diam. Kalau gaya. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengaruhi benda bergerak lebih cepat bisa atau lebih menjadi lambat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, yang A, gaya dapat mengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh di sini, benda diam akan bergerak jika diberi gaya. Nah, contohnya bola akan melambung ke udara jika kita tendang. Kemudian meja akan bergeser jika kita dorong. Kemudian sepeda akan berjalan jika kita kayu. Tidak bisa berjalan kalau tidak dikayu. Nah, batu juga akan bergerak jika kita lempar. Masih banyak lagi contoh yang lain yang bisa membuktikan bahwa gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Ingat? Apalagi contohnya? Benda diam bisa bergerak. Ayo. Hah? Apa? Motor apa? Sepeda? Motor. Yang paling mudah yang ada di ruangan kelas ini yang paling mudah. Benda diam bisa menjadi bergerak. Kursi. Nah, kursi kan? Diam kan kursi? Apabila kita tarik bisa bergerak. Nah, yang paling mudah. Udah guru sebut tadi. Kemudian gaya dapat mengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Perhatikan mobil yang sedang bergerak. Nah, perhatikan. Jika kita amati kecepatan mobil tersebut tidak akan sama. Nah, kita bisa melihatnya di speedometer. Gerak mobil terkadang cepat dan terkadang lambat. Apakah yang menyebabkan kecepatan mobil tersebut berubah-ubah? Ayo, apa yang menyebabnya? Ada yang bisa? Apa yang menyebabkan? Ayo. Yang menyebabkannya adalah pengaruh gaya tadi. Macam kita ini sama, pengaruh dari gaya juga. Nah, kemudian selain dari mobil tadi, apakah yang menyebabkan kecepatan mobil tersebut berubah-ubah? Ketika jalannya lenggang, nah, pengemudi akan menginjak gasnya, akibatnya mobil itu akan melaju kencang. Kalau jalannya nyaman kan? Nah, kemudian
Namun ketika ada mobil yang lain di depannya, pengemudi akan menginjak rem. Akibatnya laju mobil akan melambat. Jadi injakan gas dan injakan rem termasuk bentuk gaya. Nah, oleh karena itu gaya dapat mengaruhi kecepatan gerak benda. Selain contoh di atas, kegiatan yang membuktikan bahwa gaya dapat mengaruhi benda bergerak lebih cepat dan lebih lambat, yaitu ketika kita bermain mobil-mobilan. Pernah main mobil-mobilan? Pernah. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan, yang ada di papan tulis. Ini ada tarikan. Tarikan menyebabkan mobil-mobilan bergerak. Makin kuat gayanya, makin kuat ditarik, gayanya juga makin cepat. Jadi kecepatan gerakannya makin kuat. Dengan demikian, gaya dapat mengubah kecepatan gerak suatu benda. Alangkah indahnya langit itu, ada yang bisa terbang di atas sana. Jika di dalam tempur yang berat ini hanya berlambat jalanku, aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati lucu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan pura-pura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Kalian mengamati mana yang menjadi protagonis dan antagonis. Nah, pertama ada tokoh protagonis. Kalau tokoh protagonis itu kan tokoh yang baik sifatnya. Kemudian tokoh antagonis, tokoh yang karakternya yang jahat. Nah, perhatikan videonya lagi. Simak video ya. Jadi yang tadi ada cerita fiksi yaitu tentang kura-kura dan burung apa? Burung merpati. Siapa yang jadi antara dua binatang tadi? Siapa yang jadi yang baik?
Apalagi yang jadi yang jahat atau jadi antagonis. Tokoh antagonisnya siapa? Pura-pura. Nah ini contohnya salah satu unsur terpenting dalam sebuah cerita, yaitu terdapat dalam tokoh. Yaitu tokoh adalah individu rekan atau rekaan pada sebuah cerita sebagai pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Misalnya tokoh dalam sebuah cerita bisa berupa manusia, bisa juga hewan, kemudian juga bisa melalui tumbuhan, dan sebagainya. Jadi tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi ini dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis. Berdasarkan perwataknya, tokoh dibedakan bisa menjadi tokoh antagonis dan protagonis. Kalau tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita, bukan yang jahat, yang baik. Tokoh yang mendukung cerita. Kalau tokoh protagonis ini biasanya dalam tokoh yang memiliki sifat baik atau terpuji. Biasanya ada satu atau dua figur dalam tokoh protagonis utama dan dibantu oleh tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Ada sinetron kan? Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dia jadi tokoh antagonis, sedangkan bawang putih jadi protagonis. Kalau protagonis kan jadi orang yang baik, selalu mengalah, selalu sabar. Kemudian tadi semua telah menyaksikan video, mulai dari video fiksi, cerita fiksi, kemudian video tarian. Ingat, kalau ragam karya tari ya. Jadi beragam tari daerah menghiasi negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Ingat, seperti lagu yang kita nyanyi barusan tadi ya, dari Sabang sampai Merauke. Tari yang kemudian berkembang pada suatu daerah, inilah yang dinamakan tarian tradisional. Jadi setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing untuk setiap tariannya. Misalnya kalau daerah Kalimantan ada ciri khas masing-masing. Kalau daerah kita juga ada ciri khasnya masing-masing, yaitu tari apa? Kalau daerah kita ini tari sumping. Dia memiliki ciri khas masing-masing. Dan kita perlu mengetahui atau bahkan mempelajari tari tradisional yang ada untuk membantu melestarikan budaya Indonesia. Misalnya berasal dari mana? Misalnya kalau tari Made, berasal dari daerah Bali. Kalau Bali ini terkenal dan kaya dengan tarian yang indah. Kalau Made ini sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Made rajin berlatih tari. Ada contohnya ya, saat ini Made berlatih tari pendek. Sedangkan Uni, kalau tadi ada Uni, ada Made dan apa lagi tadi? Dayuk. Banyak lagi ya, yang lainnya yang tidak perlu sebut namanya tadi, yang ada melakukan kegiatan tarian tadi. Ini
Ini contohnya tari pendit tadi. Berarti tari pendit ada tari apa tadi, Gio? Kambiung. Sedangkan Nuni adalah gadis Minang, dia berasal dari Sumatera Barat, beda-beda. Maka ia gemar menari kalau dari Sumatera Barat, dia gemar menari tari piring. Macam-macam contoh tari ada juga di buku paket. Kalau tari Saudati atau tari Saman juga berasal dari provinsi Aceh. Yang dari Aceh Darussalam. Ya. Ini banyak berbagai macam contoh tarian yang telah kita lihat tadi, sudah kita pelajari. Sekarang tugas kalian membentuk sebuah kelompok. Sebelum kita kalian membentuk sebuah kelompok, tiap kelompok bagi berapa orang? Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Lah kelompok adik Tugas kalian yang pertama, kalian menggunting atau memasuki gambar tarian yang ada gambar di atas, kemudian dimasukkan ke lembar kerja seperti ini. Ini ada gambar tari kreasi baru, ada gambar tari tradisional, ada enggak tadi? Nah, yang mana dimasukkan ke tradisional dan yang mana masukkan ke tarian kreasi baru. Nama kelompok kami dari kelompok 3 mengucapkan tugas kami. Nomor 1 mengesahkan kami nama anggota Keja Anissa Yunita Meja Sergio tujuan mengajarkan gambar jenis tarian tradisional dari Perces baru, kreasi baru, ditunjuk 1 amatnya gambar Menjodohkan memasukkan nama tarian tradisional. Apa nama dia? ada tari kembaran, ada tari merah, ada Bukan penting baca. Yang termasuk ke daerah tarian tradisional apa nama? Tari apa? Yang masuk ke tarian tradisional mana? Tari apa? Yang dimaksud ke kelompok atau kolom tarian tradisional, sebutkan nama-nama tarian yang berat. Yang termasuk tarian tradisional adalah yang termasuk tariannya adalah di gerombolan mana ada? Yang termasuk dari tarian tradisional. Yang termasuk tarian tradisional adalah tari apa? tari
kreasi baru. Macam sama gilir. Tiga macam. Tari kreasi baru, tari merah, tari manukau, tari kumpulan. Banyak banget. Ada yang ditanyakan lagi ke kelompok yang lain. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Lalu hasil kerja dari kelompok 1. Kelompok 1 ini agak kurang main. Ayo, tanya apa saya? Apa contoh dari tonton? Bukan apa coba. Sebutkan nama tarian dari daerah. Sebutkan nama tarian dari daerah. Pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan nama tarian, jenis tarian tradisional. Jadi kan namanya pun tarian tradisional, tari tortor, tari pendek, tari manukrawo. Apakah sudah jelas? Sudah. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 3? Ada. Sebutkan tari kreasi baru. Tari gamboyong, tari kuntulan, Tari merah. tari merah. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, bagi kelompok yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi melalui penjelasan dari kelompok 1? Tidak ada. Untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Baik, sekarang kalian sebelum kita pulang, kita ingin menyimpulkan pelajaran ya. Melalui pelajaran yang tadi, kita akan bahas tentang cerita fiksi, kemudian tentang pengaruh gaya terhadap benda dan tentang berbagai macam tarian daerah maupun tarian kreasi baru. Jadi kesimpulannya dari tarian daerah dan tarian tradisional, ingat kesimpulannya tadi. Kalau contoh tradisional tadi yaitu tari serimpi dari Yogyakarta dan tari gambiong dari Jawa Tengah. Ingat. Jadi terbentuk tari kreasi baru tadi yang disebut sebagai tari modern. Tari kreasi baru merupakan tari karya garapan baru. Tari kreasi baru adalah tari klasik yang mengalami perubahan yang dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Tari kreasi baru biasanya diciptakan oleh para pakar tari. Terbentuklah dari jenis tradisional dengan inovasi baru, baik melalui gerakan, tata rias, alat piring maupun lagu pengiring. Ini kesimpulannya ya. Bu Guru ngasih tugas untuk pelajaran di rumah sebagai bahan kalian belajar di rumah. Bagi
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau pulang ya Tuhan, berkati kami dalam perjalanan hingga sampai ke rumah masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Kau juga berkati guru-guru yang mengajar kami hari ini ya Tuhan. Hanya ini doa kami, haleluya, amin. Salad, hindi.